Selamat datang kembali di langkah ke-13. Channel ini menyajikan pembahasan tentang berbagai kasus nyata, peristiwa tragis, hingga kisah yang jarang terungkap. Kami berusaha menghadirkan informasi secara objektif, berdasarkan fakta yang tersedia. Jika Anda tertarik dengan konten investigasi, dokumenter, dan cerita kehidupan nyata, Anda berada di tempat yang tepat. Oke, tanpa berlama-lama marilah kita bahas kasusnya. Kami merangkum informasi ini dari berbagai sumber media terpercaya, guna menyajikan kepada Anda fakta yang jelas, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh data dan kronologi dalam video ini telah kami cek dan verifikasi dari sejumlah media nasional dan lokal yang kredibel. Di sebuah rumah sederhana di Kampung Empang, Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, tinggal sepasang suami istri lansia S64, seorang ayah tiri yang dikenal warga sebagai pribadi tenang dan pekerja keras, serta Antin Sumarni, 57, ibu rumah tangga yang sehari-hari mengurus rumah dan berinteraksi hangat dengan tetangga. Bersama mereka, tinggal anak laki-laki bernama Rian Triana, lebih dikenal sebagai Jambul, seorang pria berusia 38 tahun yang merupakan anak kandung Antin dari pernikahan sebelumnya. Jambul bukanlah sosok yang asing bagi aparat. Ia dikenal sebagai residivis, pernah keluar masuk penjara, dan memiliki catatan perilaku agresif. Sehari-harinya, Jambul tak memiliki pekerjaan tetap dan seringkali berselisih paham dengan orang tuanya, terutama dalam hal uang dan kendaraan motor satu-satunya yang dimiliki keluarga itu. Malam itu, Senin, 5 Mei tahun 2025, Jambul kembali meminta kepada ayah tirinya untuk meminjam sepeda motor. Permintaan yang terdengar biasa ini ternyata menjadi awal petaka. S menolak bukan karena pelit, tapi karena sebelumnya Jambul pernah hampir menggadaikan motor tersebut tanpa izin, dan sang ayah khawatir hal itu terulang. Penolakan itu langsung menyulut emosi Jambul. Dengan nada tinggi, ia memaki dan menghina S. Pertengkaran pun meledak di ruang tengah. Tak mampu menahan amarah, Jambul mengambil balok kayu dan menghantamkannya berkali-kali ke bagian belakang kepala sang ayah tiri. S terjatuh bersimbah darah, tewas seketika di tempat. Teriakan Antin Sumarni menggema. Namun bukannya berhenti, Jambul justru ikut menganiaya ibunya sendiri. Antin didorong hingga jatuh dan dipukul, menyebabkan luka-luka dan trauma mendalam. Suasana rumah berubah jadi medan kekerasan. Warga sekitar yang mendengar keributan segera berdatangan. Saat pintu didobrak, mereka mendapati S sudah terkapar tak bernyawa, sementara Jambul masih dalam keadaan gelap mata. Polisi segera dipanggil dan menangkap pelaku tanpa perlawanan. Dalam penyelidikan, Jambul mengaku kalap karena merasa tidak dihargai sebagai anak dan sakit hati atas penolakan motor. Kasus ini langsung menyita perhatian publik. Kombes Pol Aldi Subartono selaku Kapolresta Bandung menjelaskan bahwa Jambul akan dijerat pasal pembunuhan dan penganiayaan dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Ibu korban, Antin Sumarni, kini dirawat dan dalam kondisi sangat terpukul. Kehilangan suami sekaligus harus menerima kenyataan bahwa anak kandungnya sendiri menjadi pelaku. Tragedi ini menjadi cerminan pahit dari bagaimana kemarahan sesaat, ditambah dengan latar belakang kekerasan dan kegagalan membangun hubungan keluarga yang sehat, dapat berubah menjadi tragedi berdarah. Motor yang seharusnya menjadi alat bantu mobilitas, justru menjadi simbol dari ketegangan yang telah lama terpendam dalam rumah itu dan akhirnya meledak dengan cara yang paling memilukan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Setiap kisah memiliki sisi gelap yang mungkin tak pernah kita tahu. Di balik wajah-wajah biasa, tersimpan rahasia yang mengerikan. Jangan lupa untuk like, komentar jika kamu punya sudut pandang lain, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita misterius lainnya.